Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bil ardi wa hum qabla surya wa lan malahum tafiru asbihim mujibril wa mikalu Isra'ilu munkanakirun wa rakibun wa kada atinun malikun wa ridwanun tada arba'atun min kutubin tafsiluha tawratun musabih hudatan ziluha jahu dauda wa injilu ala isa wa furqanun ala ghairi malak wa suhuful khalil wa kalimi bila kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bihi rasulullah wa taslimu wa qabulu imanu nabiyya min akhiril wajah faquli makana bihi min ajab khatimatun bidi ribakil wajidi mimma alamu kalafi min wajibi nabiyuna muhammadun qadun sirali alamina rahmatan wa qudila abu abdullahi abdul muttalib wa hasimun abdul manafiyat tasib wa umuhu aminatul suriyah ardo'atu halimatu sadiyah mauliduhu bima katatamina wafatuhu bitoinatul madinah atama qabla wa bi'abaina wa umruhu qadawat dasitina wa sabatul awladuhu bami'umu jalasatu mina dukuri tufamu qasim wa abdullah ila wa taibu wa tairun bidaini gayul akabu atau ibrahimu min syariyah wa ummuhu mariyatul kittiyah wa ghayra ibrahim min khadijah bihim waliyah wa arba'un minal jinati tutlaru ridwanu rabbihim jamil karu fatimatu jara'u kalu ali wa abnahu masitani baduhum jali Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kita lanjut. Ini ngaji sambil apa namanya, mantu zakat ya. Kalau ada yang zakat ya, makanya taruh sini dong. Kalau nggak taruh kamar tengahnya dulu. Orang ya namanya kucing, jangankan kucing, orang kalian juga sama celamitan ya, lihat duit temennya di kantong ya digerayangin diambil ya. Oke, halaman berapa sekarang? 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia, dan dihikayatkan, diceritakan aidon kali juga sebagaimana cerita sebelumnya kaitannya Rabi'ah al-Adawiyah dan Hasan al-Basri. Aidon kali juga apa yang hukia annau, sesungguhnya kejadian lumersaun lama mata, ketika mati siapa zauju Rabi'ata, suaminya Rabi'ah al-Adawiyati yang bangsa Adawiyah.
Jawabnya lama istadzana maka ay tolabal izna meminta izin fit duhuli di dalam masuk soan alaiha atas Robi'ah. Siapa Al Hasanu Al Basriyu Hasan Pak Syekh Hasan, ini Imam Hasan Al Basriyu yang bangsa Basroh negerinya. Jadi Syekh Hasan yang bangsa Basroh. Nah, kalau kita orang Indonesia, kalau orang Jawa ya Hasan Al Jawi. Kalau lu orang Jonggol ya Hasan Al Jonggoli. Nah, kalau lu orang NTT Al Kupangi ya. Masa Al NTTI ya enggak? Lah iya kan, itu namanya Hasan Basri. Nah, akhirnya orang sini pun namanya Hasan Basri. Ya udah, orang udah begitu mau ngomong apa. Seperti nama Al Ghazali. Al Ghazali kan bukan nama orang, nama tempat. Iya kan? Al Qurtubi kan Cordoba Spanyol. Iya kan? Di kita bapak lu nama siapa? Qurtubi, Pak. Iya kan? Padahal Qurtubi itu bangsa Cordoba. Cordoba Spanyol nama negara di Eropa. Erwin. Lalu Spanyol, bapak kok tahu Pak saudara saya Spanyol separuh nyolong gitu ya? Aduh ya, janganlah ya. Oke. Lah ngaji udah terakhir, mas lu aja, ya nggak? Lu malam ngaji kemana akhir? Tidur. Kenapa tidur akhir? Kekenyangan ya akhir. Nah, oke. Wa ashabuhu dan sahabat-sahabatnya Hasan Al Basri. Siapa kemarin? Malik bin Dinar, Sabit Al-Fannani, ya gitu aja kagak apa lu inget tokoh begitu udah apalin. Saya lo apal banget itu. Karena saya lamanya nggak membaca ini. Fa'adzinat maka memberi izin siapa Robi'ah. Fa'adzinat maka memberi izin siapa Robi'ah. Lahum kepada Hasan wa ashabuhu. Lahum kepada Hasan wa ashabuhu. Ini masih terawih. Rajin amat sih ya. Jam 9 masih terawih. Masya Allah. Berarti ahli surga. Amin. Orang. Kalau kita doain ahli surga, kok kita masuk surga? Jangan doain. Jelek lah sama orang. Berarti doain sama orang itu yang baik-baik. Maka doain orang mati hukumnya haram. Berarti nggak boleh Pak doain tahlil. Yang larang tahlil siapa? Yang nggak haram itu kan doain orang mati. Gua doain mati lu ya. Nah, itu nggak boleh namanya. Lu paham nggak? Ntar lu salah paham lagi. Oke, jangan ngantuk kalau ngaji. Dukhuli dalam masuk alai atas Robi'ah. Wa arakhat tuh, dengerin. Ini akhlaknya seperti itu. Dan menurunkan. Lu ingat gak kemarin di dalam contoh nahu? Kan ada kalimat arakhat, cuman arkho. Lu masih ingat mendiri? Kagak bakalan orang gak ada yang hafal. Lu ini arakhat itu arkho. Ada, lu hafal gua kasih cepet. Karena gue yakin lu gak ada yang hafal. Walailin kamau jilbakhri arkho sujulahu alayya bi anwa'il humumi liya betali. Gak ada yang hafal kan. Arakhat menurunkan siapa Robi'ah sitron pada penutup satir itu. Makanya kan kenapa saya marah ketika kalian antara laki-laki perempuan coba membuka pantangin sakral. Paham kan maksudnya? Itu adabnya seperti itu. Wajalasat dan duduk siapa Robi'ah waro asitri atau satri di belakang, dalam belakang penghalang, bukan langsung nimbrung, nggak ada. Maka saya sekolah itu waktu di Jawa
Sekolah laki-laki itu ya masuknya pagi, perempuan masuknya siang. Jadi laki-laki perempuan ya memang beda. Itu saya dari MI sampai anu seperti itu, begitu loh. Cuman sekarang saya dengar udah digabung laki perempuan. Kalau yang di Kudus pun macam-macam. Kalau di TBS Taswikut Tulab Salafiyah sampai sekarang masih begitu, begitu loh. Kalau yang di saya sekolah MI yang satunya Miftahul Falah itu udah digabung. Begitu juga ketika saya di Pati, ya sama, laki-laki masuknya pagi, ada yang siang kok ada, cuman dipisah. Apa maksudnya? Jadi sekelasnya emang laki-laki semua. Nah ini mengamalkan ini. Kalau sekarang mah udah ada susah. Fakola itu adab dalam Islam seperti itu, begitu loh. Fakola maka berkatalah kepada Robi'ah siapa Al-Hasanu Hasan Al-Basri. Berkatanya begini, washabuhu dan sahabat-sahabatnya Hasan. Berkatanya begini, innahu. Nah itu inna jatuh setelah kola. Jumlahnya innahu menjadi makulun kaulnya lafadz kola. Maka innahu. Gak boleh anna. Innahu pada lafadz innahu dan seterusnya. Innahu sesungguhnya kejadian. Qad mata itu betul-betul telah mati. Siapa ba'luki kan kanya kalau muzakkar ka ini kan muannas kan. Siapa ba'luki your husband. Lu ngerti husband nggak? Pakai lo, kecuali kalau bahasa kita. Siapa ba'luki suamimu wala budda dan harus laki bagimu muannas minhu dari ba'al. Laki lu udah mati kan lu juga pengen ngawin lagi kalau bahasa kita sekarang. Fakolat maka berkata siapa Robi'ah, na'am ya betul. Laki saya udah meninggal. Walakin dan tetapinya man harokatin man a'lamukum hatta uzawijahu nafsi. Man itu siapakah? Istifham, makanya khobarnya muqaddam. A'lamukum bermula orang alim di antara kalian. Siapa di antara kalian ini yang paling alim? Hatta uzawija sehingga mengawinkan. Masa lu muartiin menikahkan? Berarti orang redaksinya uzawija apa? Kawin apa nikah? Kawin apa nikah? Ya kawin. Nah kalau nikah ya hatta angkaha. Ya kan gitu kan? Pokoknya kadang-kadang ada sok islami. Beda pak antara kawin dengan nikah. Ya beda orang kawin nikah. Lihat kan? Kawin bahasa Arab, nikah bahasa Indonesia. Begitu aja. Bahasa Brunei kok pernikahan. Hatta uzawija sehingga mengawinkan siapa saya hu pada man atau hu pada a'lamakum sama aja. Nafsi pada diri gua. Yo siapa di antara kalian? Kan ada 3 orang. Hasan Al-Basri, Sabit Al-Banani dan Malik bin Dinar. Ayo siapa di antara kalian yang paling alim? Saya kawin. Faqalu maka menjawab siapa mereka bertiga. Hasan Al-Basri wa ashabuhu Al-Hasanul Basriyu. Nah, itu khobar. Takdirkan mubtada'nya. Bermula orang yang paling alim di antara kami al-aihua al-hasanu. Tulis al-hasanu itu khobar, mubtada'nya dibuang. Gitu loh. Bermula a'lamukum atau yang paling alim di antara kalian al-hasanu al-basriyu itu Hasan al-Basri. Gitu loh. Fakolat maka berkata lagi siapa Robi'ah
In ajabtani fi arba'i masaila fa ana laka. In ajabta, jika bisa menjawab siapa kamu. In ajabta, jika bisa menjawab siapa kamu. Ini padaku fi arba'i masaila, dalam 4 beberapa masalah. Fi arba'i masaila, di dalam 4 beberapa masalah. Fa'ana, maka bermula saya, tuh jawabnya. In wajib dikasih fa jawab, karena jumlahnya ana laka itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu nggak bisa menjadi syarat. Apa alfiahnya Munziri? Ada lu kong, lu tuh 10 April. Itu wakrun bifa khatman jawaban laujuil. Udah dengerin, jangan mikirin es mulu, tampol kalian lu. Sarton liin au ghairiha lam yanjail. Lalu buka alfiahnya, bab in dan seterusnya, bab awamilul jazmi. Kalau enggak jazmul mudhari apa-apa itu. Oke. Faqala, maka berkata siapa? Hasan Al-Basri. Sali itu kalau mudzakkar sal, asalnya is'al. Ngerti kan? Nah, sali, bertanyalah siapa kamu, perempuan satu, sakamu Rabi'ah. In waffaqani Allahu ta'ala ajabtuka. In waffaqadu. Beliau memang orang ahli tasawuf, Hasan Al-Basri ini. Maka enggak sombong. Walaupun in waffaqo, jika memberi taufik, memberi pertolongan nih kepadaku, siapa Allah Ta'ala ajabtuka, maka bisa menjawab siapa saya, ki, bukan kaki pada kamu. Faqalat, maka bertanya siapa? Rabi'ah, matakulu lau muttu wa kharastu minad dunya. Lama bermula apakah takulu itu berpendapat siapa kamu? Apa pendapatmu? Lau muttu, jikalau mati siapa saya? Wa kharajtu, dan keluar siapa saya, minat dunia, dari dunia. Kan beda kalambar ya. Akhruju itu asalnya akhruju, ada hamzahnya yang dibuang. Akhruju, apakah keluar siapa saya? Alal imani, atas iman. Amla, atau tidak? Kalau saya mati keluar dari dunia, kira-kira saya mati bawa iman apa kagak? Loh, pertanyaannya kan gampang kan? Kalau saya mati, ya kan? Saya iman apa enggak? Kan gampang pertanyaannya. Jawabannya yang susah. Paham? Semua pertanyaan itu enggak ada yang sulit. Semua pertanyaan, baik pertanyaan anak TK sampai pertanyaannya tesis S1, S2 sampai doktor sekalipun, namanya pertanyaan itu mudah. Paham? Yang susah apa? Jawabnya. Faqala, qala berkata, menjawab, gampangannya siapa? Hasan Al-Basri. Hadza ghaibun wala ya'lamul ghaiba illallahu. Awas jangan kebalik. Hadza, bermula ini pertanyaan, ini soal, ghaibun itu gaib. Oh, ini mah kayak surat. Wala ya'lamu, dan tidak mengetahui,
al-ghaiba pada perkara yang gaib illallahu kecuali siapa Allah. Yang nggak ada yang tahu lah. Sumakolat. Kemudian bertanya siapa Robiah. Ma takulu ma bermula apakah? Takulu itu berpendapat siapa kamu. Lau jitu fil qabri. Jikalau diletakkan siapa saya fil qabri di kuburan. Wa sa'alani mungkarun wa nakirun, dan bertanya nih kepadaku siapa mungkarun, malaikat mungkar yang bertanya hal-hal baik, wa nakirun dan nakir yang bertanya masalah-masalah keburukan. Akduru ala jawabihima amla, itu asalnya akduru. Apakah mampu siapa saya ala jawabihima atas menjawab mungkar nakir amla atau tidak? Kalau menjawab siapa Hasan al-Basri, Hasan ya, halo ghaibun wala ya'lamul ghaiba illallah. Kan udah tadi. Ini perkara gaib. Ya kan? Oh. Qalat, bertanya lagi siapa Rabi'ah. Idza khusiran nasu yaumal qiyamati wa tatayarat al-kutubu. U'tiya kitabi biyamini ambishimali. Idza khusira apabila dikumpulkan, digiring siapa an-nasu umat manusia yaumal qiyamati di dalam hari kiamat, wa tatayarat dan beterbangan siapa al-kutubu kitab-kitab. U'tiya apakah diberikan apa kitabku biyamini dengan tangan kananku, itu simbol kemuliaan. Ambishimali atau dengan tangan kiriku. Qala faqala maka menjawab siapa Hasan, hadza ghaibun aizon. Aizon ay kama kana jawab qablahu. Salah satu gampang ya, bisa diartikan. Summa qalat kemudian bertanya lagi siapa Rabi'ah. Idza nudiya lin nasi, apabila dipanggil siapa linnasi bagi manusia, si macil bocil malah meleng. Lu kalau usah ngeliatin kucing mulu, kucingnya nggak pakai baju pak, enak aja lu, bulunya aja memang bukan baju, iya kan? Farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Farikun bermula sekelompok, ai minhum musawirnya dibuang, takdirin sendiri. Belajar cerdas kalian. Farikun bermula satu kelompok, ai minhum dari nas, itu musaweknya dibuang. Fil jannati itu di surga. Tapi kalau yang baca pakih enggak begitu. Idza nudiya lin nasi, apabila dipanggil untuk nasi, siapa farikun? Kalau pakih. Paham nggih? Lah itu naibul fa'ilnya adalah lin nasi. Nah, farikun itu mubtada isim nakiro, nggak boleh, harus tadi musawwik. Mana musawwiknya? Dibuang. Sudah ada korena sebelumnya minhum. Apa dalilnya? Aska isim nakiro nggak boleh menjadi mubtada. Oke, Don tuh apa Aska? Halah. Walaya juzul ibtida bin nakira, gue cewek lu besok-besok lu langsung canggih. Malam tufit ka ingga jaitin namiro wa alfatan fikum fama khillul lana. Itu loh, warajulun minal kiromi farikun ay minhum, dibuang. Warajulun minal kiromi ingga nado. Dalam satu riwayat, Rajulun minal kirami itu Imam Nawawi pernah ikut ngaji sama Ibnu Malik. Keren kan? Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi membanten, Imam Nawawi Damaskus. Oke. Wa farikun dan bermula sekelompok ay minhum itu fisairi. Kuntu atau asalnya akuntu itu loh. Apakah ada siapa saya? Nah, kalau nggak kalian takdirkan hamzah istifhamnya ya
Hambar makna. Kuntu apakah ada siapa saya? Ana ya saya. Itu min ayil fariko ini dari manakah golongan kelompok? Kolam jawab siapa Hasan hadza ghaibun aizon. Kolat berkata siapa Robiah, mangkana lahu ghammu hadhil arba'ah. Kaifa yastaghil bitazwij? Man barang siapa karena yang ada lahu itu bagi man apa ghammu hadhil arba'ah, kesedihan perkara 4 ini. Kan 4 pertanyaan. Ya kan? Kalau saya mati husnul khotimah apa sul khotimah, kamunya gitu kan? Ketika ditanya mungkar nakir, saya bisa jawab apa enggak? Ketika digiring di hari kiamat, apakah saya menerima catatan amal dengan tangan kiri apa tangan kanan? Yang keempat yang barusan itu, ya kan? Apakah saya nanti termasuk ahli surga apa ahli neraka? Barang siapa yang mempunyai kesedihan memikirkan 4 perkara ini, kaifa yastaghilu, kaifa hari bagaimana yastaghilu, sibuk atau repot siapa man ditazwiji dengan mikirin kawin. Alah boro-boro gua mikirin kawin, gua yang nggak tahu jawaban Robi. Orang dia udah pernah nikah, perlu begitu jomblo seumur-umur lagi lah, jangan loh. Cuma kolat. Kemudian bertanya lagi siapa Robiah, ya Hasanu, hei Hasan al Basri, akhbirni, berilah kabar siapa kamu nih kepadaku. Kam juz'an. Oh, nah dulu. Itu kalian setelah hamzah ada alifnya enggak? Enggak ada. Nah, berarti kam juz'in. Kam juz'in bermula berapakah bagian, berarti gitu. Kalau nggak ada, kalau ada kam juz'an tamyiz. Kam juz'in bermula berapakah bagian khalaqa menciptakan siapa Allah al akla pada akal. Allah menciptakan akal itu berapa bagian? Qala menjawab siapa Hasan, asrota ajzain ay khalaqallahu al akla asrota aja. Ngerti takdirnya? Bukan asrotu, asrota. Kalau ngelihat kronologisnya, ay khalaqallahul akla asrota ajain, tegasnya menciptakan siapa Allah pada akal asrota ajain pada 10 beberapa bagian. Tis'atun bermula 9, ay minha min asrati aja, itu tis'atun nakiroh tapi jadi mubtada, musawwirnya dibuang, ay minha. Belajar cerdas pokoknya, ngaji nahwu mah guru ketat. Lirijali bagi laki-laki, wa wahidun ay minha itu linnisa'i, wa wahidun dan bermula 1 bagian, ay minha dari 10 itu linnisa'i. Allah menciptakan 10 bagian, 9 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan kalau akal. Paham? Kumakolat. Kemudian bertanya lagi siapa Robiah, ya Hasanu, Hasan. Terapkan alatnya, ya Hasanu kan munada mufrad alam. Kan fa'amal mufradul alamu wan nakiratul maksudatu fayubnayani alal dhammi, ya kan? Wasalah satu baqiyatu yubna alal fathi, kan gitu. Jadi diterapkan begitu loh. Kam juz'in bermula berapakah bagian, khalaqa itu menciptakan siapa Allahu as-syahwat pada syahwat. Kalau Allah menciptakan syahwat berapa bagian? Kata-kata Rabi'ah, ini pelajaran buat kita. Qala menjawab siapa Hasan, asrota ajyain ay khalaqallahu as-syahwata, tegasnya menciptakan siapa Allah pada syahwat asrota ajyain pada 10 beberapa bagian. Tis'atun linnisa'i bermula 9, ay minha itu linnisa'i, guru ketat begitu kalau mentarkib. Maka kalau lagi ngaji simak yang benar, mentarkibnya biar benar.
wa wahidun dan bermula satu syahwat ai minha itu lirijali. Sumakolat kemudian ini dipermalukan Hasan al-Basri sama Rabi'ah. Kalau perempuan bisa menjaga kehormatan seperti ini keren. Sumakolat bukan perempuan malah kuatelan. Ya Hasan, hei Hasan, ana aqdiru ala khifdi tis'ati ajza'in minasyahwa juz'in minal aqli. Wa anta la taqdiru ala khifdi juz'in wahidin minasyahwa tis'ati ajza'in minal aqli. Ana bermula saya itu aqdiru, mampu, bisa siapa saya ai astati'u ala khifdi tis'ati ajza'in atas menjaga 9 beberapa bagian minas syahwati dari syahwat bijuz'in dengan satu bagian minal akli. Saya dikasih oleh Allah 9 syahwat, saya bisa menjaganya bijuz'in minal akli dengan satu bagian dari akal, kata Rabi'ah. Wa anta dan bermula ente la takdiru itu tidak mampu siapa kamu ala khifdi juz'in atas menjaga satu bagian wahidin yang satu minas syahwati dari syahwat bicis ati ajiain dengan 9 beberapa bagian minal akli. Ente dikasih 9 akal untuk menjaga satu nafsu, nggak mampu lagi. Fabaka maka mewek curi, bener curi ya Junet, Junet bener tuh, curi, saya curi, nangis, kalau seri ketawa, kalau seri pohon buah seri, lu paham nggak? Fabaka maka nangis siapa Al-Hasanu, wa kharaja dan keluar siapa Hasan min indiha dari sisi Rabi'ah Mishkatul Anwar. Begitu al-majlisus sadisu bermula majlis yang ke-6 itu fi fadilati atau is-shadaqati dalam fadilah atau keutamaan memberikan sedekah. Kalau atau yu'ti itoan, kalau atau ya'ti atoan, ngerti? Kan memberikan fi sabilillahi di dalam agama Allah. Suratul Baqarah apalin tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalul ladzina bermula perumpamaan mereka orang banyak yunfiquna yang menginfakkan siapa alladzina amwalahum pada harta bendanya mereka kamasali habbatin itu seumpama satu biji ay masalu nafqotihim tegasnya bermula perumpamaan nafkohnya ya. Nafkah itu kan infak itu loh, membelanjakan maknanya, ngerti kan? Tuh. Maka kalau suami ke istri itu nafkah, kalau memberikan ke orang lain infak, ngerti kan? Sebenarnya enggak beda juga lah. Kamasali habbatin itu seumpama itu seperti seumpama satu biji. Au masaluhum atau bermula perumpamaannya alladzina kamasali badhiri habbatin itu seperti orang yang menyebar atau menyemai satu biji. Jadi habbatin
ala hadfi mudhofin, atas membuang mudhof, yaitu lafat badirun. Badaro, badir itu orang yang nyebar, ngerti kan? Ambatat, yang apa namanya, menumbuhkan apa, habbah sab'a sanabila, pada 7 beberapa tangkai. Tulis sanabil, sanabil itu jamak, sekot mundal jumu. Fi kulli sumbulatin, itu dalam setiap tangkai, mi'atu habbatin, bermula 100 beberapa biji. Usnidal imbatu ilal habbati, usnida disandarkan, ini balago bahasanya, ya kan? Apa al imbatu, menumbuhkan, mana imbat, disandarkan ilal habbati, kepada biji. Yang menumbuhkan siapa sebenarnya? Allah, ngerti kan? Loh. 5, karena perkara kanat, yang ada apa, habbah minal asbabi, itu di antara sebab-sebab. Ini balago. Kama yusnadu ilal arzi wal ma'i, sebagaimana disandarkan apa ilal arzi, kepada bumi, wal ma'i, dan air, wal mumbitu, dan bermula yang menumbuhkan, alal hakikati, atas hakikatnya, alal hakikati, atas hakikatnya. Lalu alal hakikati, atas hakikatnya. Allahu itu Allah, Allahu itu Allah. Ada tamu, lah saya bilang ngaji lah, ya kan? Wallahu ta'ala, wal makna, dan bermula maknanya itu anahu, sesungguhnya kejadian, yakhruju, keluar, minha, dari habbah apa, sakun, tunas. Sakun itu bisa diartikan nih, makna ini mata kaki itu, ngerti kan? Nah, kan kayak tunas itu. Nah, kalau kita baru nanam biji, baru disemai, ya kan, baru dituai, disebar gampangannya, itu kan muncul begitu kan. Umpamanya lu nggak pernah lihat, lu pernah nanam timun gitu. Nah, timun itu kan kayak biji semangka itu lah, atau biji melon, ya kan? Nah, itu nanti disebar, itu kan muncul akar, itu kan ke bawah naik, gitu kan? Nah, kalau udah berbentuk daun, baru copot, lepas dia, ngerti kan? Dari mecah dari bijinya, oh, gitu loh maksudnya. Ya tasa'abu, yang bercabang-cabang, minhu, dari sak apa, sab'u syu'abin, 7 beberapa cabang. Likulin ay likulli wahidin, itu bagi masing-masing sa'bah, minha, dari biji, minha, dari habbah, sumbulatun, bermula 1 tangkai. Sumbulah, tangkai, 1 tangkai. Jamaknya sanabil, itu sekot mundal jumu. Fiha, itu di dalam sumbulah, mi'atu habbatin, bermula 100 biji. Wahua, dan bermula, ini contoh, wal makna anau yakhrujan, seterusnya. Tamsilun, itu gambaran, tamsil.
yang layak tazi, yang tidak menetapkan apa tamsil wuku'ahu pada terjadinya tamsil tadi. Kalau enggak yang kau yang tidak habis apa wuku'uhu, ini juga boleh. Waqad yakunu, dan terkadang ada apa tadi saklo itu ya, fidurat itu dalam jagung, wadahni dan kunyit, wafil awasu, wafil itu kalau kamu manain bur gandum, kalau kamu bacanya barun daratan, kalau baca birun itu kebajikan, berbakti, ihsan ini loh, birrul walidain, makanya harokatin wal burri, makanya hadir kalau ngaji itu, jangan meleng kemana-mana. Fil ardi, di bumi, al mughlati yang subur, fi ba'dil arodhi, di dalam sebagian bumi-bumi atau tanah-tanah. Wallahu, dan bermula Allah, yudhaifu itu melipat gandakan siapa Allah, yudhaifu itu melipat gandakan siapa Allah, tilkal mudha'afata, dengan seperti itu pelipat gandaan tuh cara bacanya. Itu tilka itu adalah apa namanya, domir kan, atau isim isyarah. Makanya tilkal mudha'afata sama dengan zalikal kitab itu loh. Itu kenapa mudha'afata? Ya karena kan masdar. Tilkanya dibaca nasab ala sabilin niyabah. Gitu loh. Tilkal mudha'afata, dengan seperti itu pelipat gandaan, liman bagi orang yasha'u, yang mengendaki siapa Allah pada man. Tuh, airnya dibuang. Harus langsung apa? Fi aidin mutasilin, ini tasab. Fi fi'lin wasfin kamanar itu ya hab. Kalau alfialu apal mas. Bi fadlihi, dengan anugerah Allah, ala hasabi halil munfiki, atas kadar keadaan orang yang meninfakkan, min ikhlasihi, dari keikhlasannya, wa ta'abi, dan jerih payahnya. Tuh, orang infak, dengerin, 100 juta bangun pesantren atau 1 miliar dah, kalau orang kaya mah. Iya kan, lu kan kalau ngomong 1 miliar duit siapa pak? Kalau orang kaya raya mah, bos tambang batu bara mah, duitnya mah triliunan. Bangun masjid, bangun pesantren 5 miliar, banyak kelihatannya. Si B infak cuma 100.000, secara nilai mungkin banyak kan 5 miliar atau 1 miliar. Wah kurang ajar, ngencing loh, kocok yang dikencingin. Itu biarin kucing, sebentar besok tulisin lah, kucing jarang ngencing gitu ya. Nah iya, ada songong lo ngencing. Secara nilai banyak kan 1 miliar 5 miliar, paham kan? Tapi yang 100.000, pak, saya utang duit 100.000 buat makan, anak saya belum makan 2 hari apa 3 hari. 100.000 nilainya bisa mengalahkan 5 miliar, paham nggak? Kok bisa begitu? Ya ini 5 miliar buat bangun masjid, yang masjid warga nggak butuh-butuh amat, orang udah kebanyakan masjid. Tapi 100.000 nolong orang yang kelaparan adalah untuk menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa jauh lebih penting daripada membangun masjid yang tidak butuh-butuh banget kondisi masyarakat, karena udah kebanyakan masjid. Nyambung. Loh, ini maksudnya, biarpun nilainya 100.000, tapi memang benar-benar berarti. Oh, wa min asli zalika, dan dari itu semua,
Itu semua kaitannya bifadlihi ala khasabi khalil munfik min ikhlasi wa ta'abihi tafawatat, berbeda-beda, tafawut, berjeda apa al-a'malu, semua amal-amal fi maqadiri sawabi, dalam kira-kiranya pahala. Oh, wallahu, dan bermula Allah, wasi'un, itu zat yang maha luas, la yaziku, yang tidak sempit, alaihi, atas Allah, apa ma perkara, yatafaddalu, yang melebihkan siapa Allah bi dengan ma, minaziyadati, dari melipat gandakan atau menambahkan. Walaupun si B tadi infaknya cuma 100.000 karena menyelamatkan nyawa sekeluarga, jadi 100.000 dia bisa beli beras. Beras sekarang kalau seliter memang ada cemban, taruhlah paling jelek cemban dah, yang lu makan itu bisa harga 15.000 tuh, ngerti kan? Kemudian sisanya buat beli lauk, buat beli gas, dia sekeluarga bisa makan, iya kan? Walaupun 100.000 bisa menyelamatkan sekian nyawa. Allah dilipat gandakan. Tuh, yang tadi 5M atau 1M atau 500 juta dah, ntar ngomong M, lu ngeliat duit 100 juta aja belum ya? Udah pernah belum? Nah, iya kan? Ntar gue liatin aja 100.000 aja lu tambahin 0 sendiri kan, ada 100 juta. Menyambung itu. Alimun, itu maknanya wasi'un. Alimun, itu zat yang maha mengetahui biniyatil munfiqi, dengan niatnya orang yang infak, wa qadri infaki, dan kadar infaknya. Nah, itu kan kadar infaknya luar biasa, yang 100.000 tadi untuk menyelamatkan nyawa orang kelaparan. Sementara yang 5 miliar hanya untuk membangun masjid, hanya untuk membangun pesantren yang boleh dibilang di kampung itu udah banyak masjid umpamanya. Bisa dipahami nih, bukan berarti bangun masjid sama bangun pesantren nggak penting. Paham kan? Itu skala prioritas loh. Qadhi Baidawi. Nazalah turun apa ayat masalul ladzina yunfikuna amwalahum tadi fi sya'ni Utsman bin Affana ya. Awas, fi sya'ni Utsman bin Affana, dalam keadaan Sayyidina Utsman bin Affan, itu sahabat Nabi yang paling kaya. Wa Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf. Nah, itu Abdurrahman bin Auf itu masuk Islam, yang ngajak adalah Sayyidina Utsman bin Affan tuh. Abdurrahman bin Auf termasuk orang konglomerat, orang kaya raya. Cuman masih kayaan Sayyidina Utsman, dan sampai sekarang itu ada nama di Arab Saudi namanya Bank Utsman bin Affan. Nama bank. Jadi Sayyidina Utsman itu punya wakaf tanah berapa hektar lah, itu ditanamin kurma. Itu dikelola terus oleh Baitul Mal, wa Zakah, sampai sekarang masih ada. Hasil dari kebun kurma dikelola menjadi bank. Nah, itu ya namanya Bank Utsman bin Affan itu. Nah, ini keren. Itu orang udah kaya raya. Ya bener-bener kaya raya lah. Ya. Sampai sekarang wasetnya masih ada. Bank itu masih ada. Ya bank kan belakangan kan, karena dituntut di era modern, hasil daripada penjualan kurma yang berlimpah dikelola oleh Badan Amil Zakat, kemudian akhirnya didirikan karena uangnya banyak, satu bank, itu Bank Utsman bin Affan. Bukan Bang Utsman tukang bakso, itu bukan, itu mah Kang Utsman. Ini bank, bank, ngerti kan? Tuh, kerennya luar biasa lah. Tuh,
Wadzalika dan bermula itu nuzulul ayah fi sani Utsman wa Abdurrahman itu anna rasul itu zalika musyar ilaihnya udah jelas. Dan wadzalika dan bermula itu mana? Ya itu Pak, ketahuan itu ya bukan ini. Wah kenceng. Iya kan, lu jangan ketahuan jadi. Lu ya kan itu Pak. Nah itu kan berarti bukan ini. Nah, kalau bahasa Jawanya kalau kata Baim, wadzal kata pakir lah. Wadzalika dan bermula mengkonon naon sia. Bahasa Cirebon mengkonon. Lu dengerin cil. Bismillah. Benar kalau lu mau duit ya malam Sabtu pada ngaji. Malam Sabtu malam Senin bagi-bagi THR nih. Senin, Sabtu. Ntar Sabtu dikasih, Aska langsung kabur. Aska kan sepakatan kemarin berapa? Berapa Erwin? Kenapa sebabnya? Kabur ya, pamit kagak. Dia di rumah. Berapa hari lu di rumah? 10 hari. 11 malah. 11. Coba itu. Wah, itu dolim lu. Tuh, mendingan adik lu ajak kemari. Arkan ikut siapa? Pak Imam itu. Udah, kalau emang anu suruh pindah aja nggak apa-apa ntar diurus. Mumpung lu masih di sini, lu yang waras. Denger gak? Terus lu bel, kasih tahu sepedanya suruh bawa kemari kan kosong, suruh ngikat pakai tali rapia, masa ikat pakai tambang ya, ntar tambang kapal lagi tambang lu orang Cilincing, apa gede banget, wah, lu jangan ketawa lu, lu belum kuat lu suruh ngangkat tambang kapal, buset bu, segini ya, ada yang segini ini, wah. Oke, lama hasa ketika menganjurkan, kalau bahasa Jawa yang gegerei, ketika memotivasi siapa Rasul, menganjurkan siapa Rasul an-nasa pada umat manusia ala sodakoti atas sedekah, hina aroda ketika mengendaki siapa Rasul al-khuruja pada ekspansi, walau bahasa kerennya sekarang ekspansi keluar ila ghazwati Tabuka pada perang Tabuk tuh. Perang Tabuk itu termasuk perang yang menyita banyak biaya. Rasul kehabisan dana menganjurkan para sahabat siapa yang mau infak. Jawabnya lama, ja'a maka datang siapa Abdurrahman bin Auf bi arba'ati alafi dirhamin dengan 4.000 dirham. 4.000 dirham itu kalau sekarang dirupiahkan berapa duit? Ketika itu, masya Allah. Faqala maka berkata siapa Abdurrahman, ya Rasulullah, kanat ada itu li bagiku apa samaniyatu alafi dirhamin, 8.000 beberapa dirham. Kan separuhnya. Fa'amsaktu maka menahan siapa saya minha dari 8.000 linafsi untuk diriku wa iyali dan keluargaku arba'ata alafin pada 4.000 beberapa ribu dirham. Wa arba'atu alafin dan bermula 4.000 itu akrotu membelanjakan siapa saya membuat takorub kirot dulu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada 4.000 lirabbi untuk Tuhanku. Faqala maka berkata lalu kepada Abdurrahman siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini doa yang untuk membayar zakat, makanya yang kalian harus standby di sini ngaji siang juga jangan di atas, dengerin nih pokoknya setiap hari kalian di atas harus ada yang di bawah standby, paham? Entah lu tadarus, entah lu baca atau duduk di sana sambil baca tuh.
Barakallahu laka fima amsakta wa fima atoita. Oh, barokah mudah-mudahan memberkahi siapa Allah laka bagimu fima dalam harta amsakta yang menahan, maksudnya enggak memberikan siapa kamu, wafima dan di dalam harta atoita yang memberikan siapa kamu. Waqala Utsman bin Affan, dan berkata siapa Utsman bin Affan, ya Rasulullah, harokatin alayya jihazu man la jihazalahu. Alayya itu wajib atasku, itu wajib atas menjadi tanggunganku. Jihazuman, gampangnya bekal aja lah jihaz itu. Jihazuman bermula bekalnya orang la jihaza, yang tidak ada bekal itu maujud lahu bagi man. Bekal peperangan itu kan ada kalanya kuda, ada kalanya senjata, ada kalanya dulu perisai. Kalau sekarang ya rompi anti peluru. Kalau dulu helm, helm penangkal kepala itu kan yang terbuat dari baja itu kan, nanti kan buat kepalanya toing, ya kan. Kalau sekarang kan helmnya tentara itu jangan kalian pikir enteng, itu berat itu ada bajanya itu, ditembak toing ya nggak apa-apa. Itu kan kalau kena kepalanya, kalau kena matanya ya tembus lah. Iya kan, tuh sembarangan. Itu maksudnya termasuk makanan. Nah, orang berangkat perang itu kan bahkan berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Bahkan ada sahabat, saya lupa itu ada dalam buku panduan belajar Libya Al-Arabiyah Linasiin, saya lupa itu jilid 4 apa jilid 6 antara itu ada sahabat, ini enggak sahabat sih, udah zamannya tabiin. Begitu pulang kampung maksudnya, itu dia kan sholat berjamaah kayak jamaah tabligh gitu kan. Begitu nyampe masjid, dia dengar ada ceramah, yang ceramah anak muda umur antara 18 tahun. Tuh. Begitu selesai ceramah, bapak tadi pulang, anak ini pun pulang. Pulangnya sama rumahnya. Nah, karena anak ini nggak pernah lihat orang tua ini kan pulang ke rumahnya kan itu. Maknya anak ini kan berarti istrinya. Loh, kamu siapa? Nah, kan ditanya. Orang belum pernah lihat sama sekali. Ini dengerin, supaya kalian menjadi petualang yang benar-benar bermutu, berkualitas, bukan pecundang. Oh, saya punya rumah ini, kata anaknya. Bapak yang ngomong, saya juga yang punya rumah ini. Akhirnya keluar emaknya. Iya kan? Lah kaget, emaknya ngeliat suaminya pangling lah. 18 tahun gak pulang-pulang, coba lu bayangin. Ngerti maksudnya? Itu orang jihad fisabilillah. Kalau begitu kan, kalau nggak punya bekal, ngerti maksudnya? Nah, jangan cengeng dari cerita sahabat ini. Termasuk kalian membaca sejarahnya Muhammad Al-Fatih, seorang pembebas. Makanya Al-Fatih, gelarnya kan Al-Fatih kan, sang pembebas yang membebaskan Konstantinopel. Ngerti maksudnya? Yang sekarang menjadi Anatolia, pindah lama menjadi Turki. Paham? Itu kan sumpahnya luar biasa. Dan dididik keras, awalnya anak raja, orang manja. Belum dengerin Ron. Bisa cerita begini memotivasi kalian. Ya sampai motivasi menjadi motivasi. Ya kan? Nah, seorang Muhammad Al-Fatih dibina sama bapaknya, awalnya nggak terima. Gini. Dididik keras. Begitu dididik keras, kaitannya disiplin ilmu,
Kemudian ini dua guru yang paling membentuk. Pertama Muhammad Al-Fatih kecil diajarkan masalah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kemudian gurunya tadi merasa ilmunya udah cukup, kamu adalah untuk masa depan. Akhirnya diserahkan kepada, saya lupa itu, dua gurunya itu bener ya, pengaruh, udah banyak urusan, diserahkan kepada salah satu guru yang ahli strategi perang. Bagaimana mengangkat senjata, bagaimana cara mengayunkan senjata, bagaimana cara mengendalikan bala tentara. Akhirnya dalam usia muda, berapa itu? 18 tahun ya? Beliau 21 udah menjadi jenderal besar, memimpin 40.000 tentara. Ketika itu coba, itu bukan orang yang dididik dengan dinina bobokkan, main HP, main game, enggak. Gurunya juga ketat. Mau sekarang, mau sekarang, mau tahun jadul, tergantung kalian. Mau jadi orang, dalam arti orang yang berguna, atau mau menjadi orang-orangan sawah buat mengusir burung. Paham itu? Oh, ini termasuk dituin ana jihazuman la jihazalahu. Panazarat maka turun apa hadil ayatu masalul ladzina yunfikuna al ayah. Abul Lais. Kalimat Abul Lais itu As-Samarqandi. Nanti kalian beli kitab namanya Tambihul Ghafilin. Itu kalau Abul Lais As-Samarqandi. Kitabnya segede dulu nasikin, gedean dikit lah. Paling antara 60.000. Lu lebaran dikasih duit buat beli kitab. Apa maksudnya? Jangan memuaskan mulut, jangan memuaskan kerongkongan, jangan memuaskan perut. Makanan itu enaknya cuma lewat tenggorokan. Kalau udah lewat tenggorokan udah nggak enak. Lu muntahin lagi nggak ada yang mau. Lu buang paling melalui kotoran. Paham kan? Itu menghargai ilmu dan seperti itu rumusnya. Begitu loh. Pak, ini kan kita anak muda, Pak. Iya, gue ngerti lo anak muda. Masa lu udah aki-aki? Gua juga pernah muda. Lo ngerti? Ya gua dulu puasa begini, lu masih mendingan ini masih banyak orang. Kalau di pondok saya Baim, makanya Baim kenapa puasa nggak mau di sono? Gambar geleem dia. Ngerti kan? Sepi di sono. Dan jangan lu pikir rame kayak beginilah. Kampung. Sepi ya, saya malah bodoh amat. Sepi, kesempatan saya teriak loncat-loncatan sendiri, ngerti? Nggak pulang saya, padahal saya cuma di Kudus sama Pati. Berapa jauhnya? Paling antara 40 kilo lah. Nggak pulang lah. Baim 500-600 kilo lu pakai pulang. Dodol siap. Lu ngerti Aska? Lu kalau gua jadi lu gak pulang gua. Kenapa begitu? Kalau mereka udah pulang lu, bolos lu. Lu harus tobat, nebus kesalahan lu, dosa-dosa lu nangis di alam mimbar. Astagfirullahaladzim. Lu nangis mikirin Syarif lagi, ya ilah ilah Muhammadur Rasulullah. Paham itu? Ya udah sebentar ini dulu. Lanjutlah. Ya kan, nah, kan ngaso dulu, break dulu lah. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.